Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan kita kali ini ya kita melanjutkan kuliah kita pada satu semester ini. Kita akan masuk ke pembahasan tentang hak kekayaan industri. Jadi hak kekayaan intelektual itu beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan adalah seperti rumah besar gitu. Nah, dalam rumah besar itu ada dua kamar. Nah, kamar yang pertama itu tentang hak kekayaan hak cipta, dan kamar yang satu itu tentang hak kekayaan industri. Kira-kira itu nanti yang akan kita bahas lebih lanjut untuk mengisi kuliah kita pada sesi hari ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi hak kekayaan intelektual itu bisa dikelompokkan menjadi dua gitu ya. Jadi kalau saya mengibaratkan kemarin seperti rumah, dalam satu rumah itu ada dua kamar gitu. Kamar yang satu tentang hak cipta, kamar yang satu lagi tentang hak kekayaan industri. Kira-kira seperti itu. Jadi coba lihat di dalam layar gitu. Hak kekayaan intelektual itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hak cipta atau copyright seperti itu. Kemudian hak milik industri atau hak kekayaan industri. Nah, di dalam hak kekayaan industri itu ada beberapa jenis atau beberapa macam. Yang pertama adalah paten. Ya, nanti kita jelaskan apa itu paten. Kemudian apa itu merek. Ya, kalau merek adik-adik pasti sudah sangat familiar dengan merek itu gitu. Saya kira semua orang awam pun tahu merek itu apa gitu. Secara garis besar maksud saya. Tapi kalau paten itu banyak orang keliru gitu. Itu sudah dipatenkan belum? Nah, padahal misalnya kita punya karya tulis, kadang-kadang orang bertanya itu sudah dipatenkan belum? Nah, itu sebetulnya adalah suatu pernyataan yang tidak benar gitu. Karena paten itu terkait dengan penemuan teknologi baru gitu, bukan terkait dengan karya cipta. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut soal itu. Kemudian yang ketiga tentang desain industri gitu. Desain industri. Jadi misalnya ada gelas bentuknya seperti apa, ada piring bentuknya seperti apa, dan seterusnya. HP bentuknya seperti apa, itu terkait dengan desain industri. Kemudian ada juga yang keempat, itu adalah rahasia dagang. Jadi apabila kita mempunyai kekayaan intelektual, ya misalnya yang perlu kita rahasiakan bisa saja. Biasanya itu terkait dengan resep, ya resep masakan, ya ada misalnya sop, ada soto atau jamu atau apapun lah ya. Atau yang selain resep biasanya juga terkait dengan ramuan obat-obatan. Nah, itu ada dilindungi kalau memang kita mempunyai kekayaan intelektual itu dan kita ingin merahasiakan kepada umum supaya tidak dicuri dan seterusnya. Kemudian yang kelima itu terkait dengan sirkuit terpadu. Nah, sirkuit terpadu atau integrated circuit itu biasanya ada di dalam komponen elektronik. Jadi misalnya HP itu ada otaknya. Nah, otaknya itu biasanya di komponen elektroniknya itu, integrated circuitnya itu. Kemudian yang terakhir soal varietas tanaman. Jadi tanaman-tanaman yang varietasnya ditemukan yang baru gitu ya. Jadi misalnya jati unggul atau padi unggul atau jagung unggul, jagung hibrida dan seterusnya. Itu adalah bagian salah satu hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan industri
yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Itu sementara hak cipta itu ada dua yang kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Yang pertama tentang karya cipta. Karya cipta ya ada buku, ada lagu, ada drama, ada seni, ada fotografi dan seterusnya. Yang kedua, kelompok yang lain yang di dalam satu kamar hak cipta itu ada hak terkait gitu. Hak terkait itu masuk di dalamnya itu ada pelaku pertunjukan, lembaga penyiaran, dan produser fonogram. Jadi ada 3 jenis itu. Nanti secara garis besar akan kita coba bahas di belakang, nanti akan kita coba bahas. Apa itu hak cipta? Ini sebenarnya refresh saja ya, kemarin sudah kita sampaikan. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu hak cipta. Jadi karya cipta yang secara otomatis lahir. Jadi kita tidak perlu mendaftar. Sekalipun itu juga untuk memperkuat status hukumnya itu didaftarkan, tetapi sebetulnya secara prinsip tidak perlu daftar, hukum sudah melindunginya. Itu suatu ciptaan. Nah, dia bersifat hak eksklusif itu. Eksklusif artinya ya hak yang dimiliki oleh dirinya sendiri, orang lain tidak boleh mengganggunya gitu. Nah, di dalam hak cipta itu ada hak ekonomi. Hak ekonomi artinya kita bisa mengeksploitasi kekayaan intelektual kita itu, hak cipta kita itu, sehingga bisa mendatangkan satu ekonomi tertentu. Jadi misalnya kita membuat lagu, kita memperoleh duit dari lagu yang kita buat dan seterusnya. Itu tentang hak cipta. Ini refresh saja biar kita bisa membedakan antara hak cipta dengan hak kekayaan industri. Itu di dalam hak cipta itu ada 2 hal yang diatur. Yang satu terkait hak ciptanya, kemudian yang lain hak terkait. Hak terkait itu meliputi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Jadi lembaga penyiaran itu ya radio atau televisi. Saya kira itu. Baik. Selanjutnya hak kekayaan industri. Salah satu komponen yang paling utama itu adalah hak paten. Nah, minggu depan akan coba kita detailkan ya, kita akan pelajari lebih lanjut gitu ya tentang hak paten ini gitu. Karena ini penting gitu. Banyak orang tidak mengetahui hak paten itu apa gitu. Jangankan orang awam gitu, orang ahli hukum pun kalau dia tidak belajar tentang hak cipta itu salah memahami paten itu apa. Tadi saya contohkan misalnya kita mempunyai suatu karya tulis, misalnya kita lagu, ya kita menciptakan suatu lagu, kita ditanya, lagumu sudah dipatenkan belum? Nah, itu adalah suatu pertanyaan yang keliru. Mengapa? Karena lagu itu masuk rezimnya hak cipta, sementara paten itu merupakan rezimnya hak kekayaan industri gitu ya. Itu. Nah, apa yang dimaksud dengan paten? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan kepada orang lain. Jadi paten itu terkait dengan penemuan teknologi baru gitu. Penemuan, sekali lagi, terkait dengan penemuan teknologi baru. Jadi bukan terkait dengan karya cipta. Kita membuat buku, kita membuat cerpen, kita karya fotografi, kita membuat lagu, bukan terkait dengan karya cipta,
Tapi paten itu terkait dengan temuan teknologi baru, gitu. Contohnya apa? Misalnya ya, ini contoh saja. Kita kan boleh berangan-angan. Jadi misalnya saya itu pengen membuat gitu suatu karya intelektual, itu misalnya membuat motor berbahan bakar angin. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu kalau ditemukan ya, betul-betul ketemu ada rumusnya bahwa ada satu motor dan bahan bakarnya angin, maka itu adalah temuan teknologi baru. Itu. Jadi terkait dengan teknologi, ya, bukan terkait dengan karya cipta. Itu yang dimaksud dengan paten. Itu contoh yang lain misalnya apa? Kalau di dalam ilmu kedokteran banyak. Jadi misalnya untuk mengetahui ada istilah dalam ilmu kedokteran itu kolioskopi, endoskopi gitu sebagainya. Ada semacam kamera yang dimasukkan dalam mulut, kemudian dia masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian dia bisa merekam dihubungkan dengan komputer. Kira-kira sakitnya di mana? Sakitnya apa? Dia bisa memfoto secara detail apa ke penyakit-penyakit yang ada di dalam apa saluran-saluran pencernaan kita. Itu yang disebut dengan endoskopi dan mikroskopi. Nah, itu dokter-dokter atau ilmuwan yang menemukan teknologi baru itu dia bisa mematenkan karya intelektualnya. Itu. Jadi ini begitu ya. Jadi poin pentingnya di sini, paten itu adalah temuan teknologi baru. Itu poin pentingnya. Inventor adalah orang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan invensi. Gitu. Jadi orang yang menemukan teknologi baru itu disebut inventor. Nah, inventor itu tidak hanya satu, boleh dua, boleh tiga, atau tim itu boleh. Jadi boleh satu, boleh dua orang bekerja sama, boleh tiga orang secara teamwork, membuat teamwork untuk menemukan suatu teknologi itu. Itu yang disebut dengan paten. Selanjutnya tentang merek atau trademark, gitu ya. Meliputi nama produk atau layanan beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Gitu. Jadi bisa logo, simbol, gambar yang menyertai produk tersebut. Itu merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Contohnya, merek dagang misalnya Kentucky Fried Chicken, ya, itu merek dagang. Soto Gertak, kemarin saya makan di satu warung namanya Soto Gertak. Gertak itu apa? Gitu. Ternyata singkatan. Seger taknya itu apa? Saya lupa. Jadi itu suatu singkatan. Jadi dia mempunyai ciri khas tertentu. Atau misalnya sop ayam Pak Men. Nah, itu suatu merek, ya, suatu merek tersendiri. Nah, merek itu bisa berupa simbol, bisa berupa gambar, bisa berupa huruf, dan seterusnya. Ada yang satu huruf, ada, tapi ada juga yang merupakan warna. Jadi logonya itu hanya satu tanda gitu, warna, atau hanya simbol saja.
Jadi misalnya Nike itu hanya simbol saja. Ada semacam centrangan yang khas begitu, itu Nike. Itu yang disebut dengan merek gitu. Jadi saya ulangi lagi, merek adalah meliputi nama produk atau layanan beserta logo, simbol, gambar yang menyerupai produk atau layanan tersebut. Gitu. Jadi dia bisa berupa simbol, bisa berupa logo, bisa berupa gambar, bisa berupa warna dan seterusnya. Itu yang disebut dengan merek. Nah, selanjutnya masih dalam satu rumpun dengan hak kekayaan industri. Itu adalah rahasia dagang. Dan tadi sudah saya ceritakan. Jadi kalau kita memiliki satu resep atau kekayaan intelektual yang berupa resep masakan misalnya, atau resep obat, resep jamu, herbal dan seterusnya, itu adalah karya intelektual yang dilindungi. Caranya melindungi bagaimana supaya tidak dicuri orang? Dirahasiakan. Jadi dirahasiakan, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, didaftarkan untuk dirahasiakan resep ini, itu adalah karya intelektual saya. Misalnya seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan rahasia dagang? Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Jadi bisa teknologi, bisa bisnis gitu. Nah, resep obat, jamu dan seterusnya yang supaya tidak tercuri orang, itu bisa kita mintakan negara untuk melindungi supaya karya kita itu dilindungi oleh hukum gitu. Tapi ini harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan tidak dilindungi karena menganut sistem konstitutif, dia harus didaftarkan. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang itu. Jadi mempunyai nilai ekonomi, tentu ya mempunyai nilai ekonomi. Jadi misalnya resep, ya resep kan punya nilai ekonomi gitu. Kalau dicuri orang ya kita akan rugi karena orang akan meniru apa yang kita usahakan itu. Selanjutnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik, ya namanya juga rahasia, masa dipublikasikan. Jadi memang ini dimohonkan kepada negara supaya negara merahasiakan karya intelektual ini gitu. Jangka waktunya berapa tahun? Jangka waktunya untuk rahasia dagang tidak terbatas sepanjang rahasia itu dipegang oleh pemiliknya. Jadi contohnya misalnya jamu tolak angin sido muncul, misalnya seperti itu. Atau saya kira banyak produk-produk herbal ya yang sekarang muncul ya, misalnya biomoringa misalnya atau apalah, banyak sekali produk-produk yang perlu dijaga tentang resepnya, baik itu jamu ataupun resep-resep masakan. Gitu. Jadi misalnya ada tip-tip tersendiri bagaimana tadi saya sampaikan tentang resep membuat sop ayam, nah, supaya gurih bagaimana. Nah, itu bisa saja dimintakan perlindungannya supaya resepnya tidak dicuri orang, sehingga negara melindungi karya intelektual kita. Lalu desain industri, ini komponen berikutnya ya, anggota dari hak kekayaan industri itu adalah desain industri. Apa yang dimaksud dengan desain industri? Yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi, garis warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan.
perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal ditetapkan, gitu. Jadi di situ contohnya adalah misalnya ada jam tangan, ya. Jam tangan itu ada desainnya seperti apa. HP juga ada desainnya, didesain seperti apa. Misalnya QWERTY, kalau zaman dulu ya ada QWERTY gitu. Susunan huruf-huruf dalam HP kita, kalau kita sebelum ditemukan ini ya layar sentuh itu ya. Tapi di dalam layar sentuh sebenarnya juga ada itu huruf-huruf itu. Nah, susunan-susunan itu adalah termasuk dari desain industri, gitu. Misalnya botol minuman. Kalau botol minuman banyak contohnya ya. Jadi misalnya kalau yang sering dipakai oleh teman-teman atau adik-adik, misalnya botol punyanya Tupperware itu yang barangkali yang banyak kemudian ditiru oleh orang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari desain industri. Nah, pendesainnya itu atau perusahaan yang mendesain karya itu ya, karya desain itu dilindungi selama 10 tahun. Tetapi sekali lagi, karena ini adalah sistemnya itu adalah konstitutif, kita harus mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM baru dilindungi. Jadi kalau tidak didaftarkan ya tidak dilindungi. Itu yang masuk dalam kategori desain industri. Selanjutnya, desain tata letak sirkuit terpadu. Tadi sudah sedikit saya jelaskan. Jadi dalam HP misalnya itu ada otaknya. Nah, otak itu namanya IC, Integrated Circuit. Itu adalah otak dari elektronik itu. Nah, itu ada desainnya, tata letaknya di mana, diletakkan di mana, desainnya seperti apa dan seterusnya itu ada. Nah, itu bisa saja itu didaftarkan sebagai karya desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik tertentu. Itu ya. Jadi sekali lagi, dalam semua komponen elektronik HP yang tadi saya contohkan adalah HP, maka di dalam HP itu ada suatu desain elektronik gitu. Nah, desain elektroniknya itu adalah kalau didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM akan dilindungi tata letak sirkuit terpadunya itu. Jadi bagaimana dia diletakkan di mana, tata caranya dan seterusnya itu dilindungi oleh hukum. Baik, ini adalah keluarga terakhir dari hak kekayaan industri, yaitu yang masuk di dalamnya itu adalah varietas tanaman. Gitu. Varietas tanaman itu apa? Adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Itu definisinya. Tapi secara sederhana barangkali kita bisa memahami, misalnya saya berikan contoh temuan jati unggul. Ya, misalnya tanaman jati itu sebelum ditemukan jenis-jenis yang baru itu 50 tahun itu baru bisa dipanen. Jadi kalau orang menanam jati itu sudah pasti untuk anak cucunya, gitu ya.
50 tahun, mana sekarang 50 tahun yang akan datang, itu pun belum maksimal. Tetapi untuk kondisi saat ini, ketika varietas tanaman jati plus misalnya itu sudah ditemukan, ya maka misalnya nanam jati sekarang 10 tahun yang akan datang sudah bisa dipanen. Gitu. Jadi cepat pertumbuhannya. Nah, itu bisa didaftarkan ke Kementerian Pertanian dalam hal ini ya. Ada beda memang, bukan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu nanti dapat dapat perlindungan namanya varietas tanaman. Itu contohnya misalnya tanaman kayu jati. Di bagian tanaman pangan juga banyak. Jadi misalnya ada padi yang genjah atau apalah, atau barangkali pisang. Ada pisang jenis tertentu yang ditemukan dan dikembangkan tahan terhadap hama, misalnya seperti itu. Jadi varietas-varietas tanaman itu banyak ditemukan oleh lembaga-lembaga penelitian, oleh universitas dan seterusnya. Dan ketika itu didaftarkan minta dilindungi, maka negara akan melindungi suatu jenis varietas baru itu yang para penemunya itu memperoleh proteksi, dalam pengertian karya ciptanya itu tidak akan dilindungi dari misalnya akan diperbanyak oleh orang lain dan seterusnya. Saya kira itu. Nah, ini adalah berbagai macam peraturan. Jadi memang mata kuliah kita ini sebetulnya mempunyai banyak sekali peraturan ya. Ada 7 peraturan, 7 undang-undang ya. Levelnya undang-undang, jadi memang tinggi sekali sebetulnya. Jadi yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta itu disahkan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Itu tentang hak cipta. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, ini memang mata kuliah yang sangat padat ya, kita mempelajari undang-undang yang sangat banyak itu. Tapi sungguhnya yang akan kita pelajari itu, atau yang sebagian sudah kita pelajari itu, sebetulnya yang 3 undang-undang di atas itu. Jadi yang pertama Undang-Undang Hak Cipta sudah banyak kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian hak paten. Nah, ini minggu depan mungkin kita akan membicarakan tentang hak paten. Kemudian minggu berikutnya kita akan membahas tentang merek dan hak merek dan indikasi geografis. Sehingga nanti pembahasan kita itu soalnya tidak menyimpang atau tidak memperluas kecuali dalam 3 undang-undang itu. Jadi kita akan bicara tentang hak cipta, kita bicara tentang paten, dan kita bicara tentang merek. Kira-kira seperti itu. Adik-adik, ini adalah suatu skema ke KI. KI itu kekayaan intelektual gitu. Itu tadi sudah saya jelaskan di muka. Ini sebetulnya hanya skema saja untuk mempermudah kita memahami persoalan gitu. Jadi kekayaan intelektual itu terbagi menjadi 2. 1 hak cipta dan hak terkait, itu 1 kamar. Kemudian hak kekayaan industri itu di kamar yang lain. Itu kira-kira ya. Kemudian hak cipta dan hak terkait itu
nanti dibagi lagi menjadi dua. Jadi kalau hak cipta itu contohnya ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis, dan seterusnya. Kemudian ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Drama, musik, tari, koreografi, seni rupa, seni kaligrafi, seni patung, arsitek, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan seterusnya. Itu masuk dalam hak cipta. Kemudian selain hak cipta itu ada lagi pelaku pertunjukan, produser rekaman atau produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Itu yang disebut dengan hak terkait. Kemudian kamar yang lain itu adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu meliputi satu paten, yang kedua merek, yang ketiga rahasia dagang, yang keempat desain industri, yang keempat desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir adalah varietas tanaman. Jadi itu adik-adik kira-kira garis besar dari hak kekayaan intelektual itu seperti itu. Saya jelaskan berkali-kali, tidak apa-apa, karena memang inti dari kuliah kita itu ya memang kita akan membahas tentang ini, hak cipta, hak terkait, hak kekayaan industri, dan seterusnya. Jadi gambar ini adalah dalam kerangka kita untuk memudahkan kita untuk memahami kira-kira letaknya di mana dan apa yang sedang kita bahas. Baik adik-adik, saya kira kuliah kita pada sesi ini saya cukupkan ya. Ada kesalahan saya mohon maaf sekali lagi. Tidak cukup kita hanya mendengarkan video-video yang saya buat, tetapi adik-adik harus banyak membaca dan membaca. Tanpa itu pengetahuan kita, penambahan ilmu yang kita miliki, yang kita peroleh dari mata kuliah ini tentu tidak akan maksimal. Baik, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.